Jumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Karena dibangun di lahan milik Pemda, bangunan hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan disegel Kejaksaan Tinggi NTB. Lapuk termakan usia, atap bangunan SDN 1 Rarang Lombok Timur nyaris roboh. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan pelajar di Lombok Barat mengikuti parade drum band dengan mengenakan pakaian adat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyegel hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Barat pada Rabu pagi. Penyegelan dilakukan petugas dengan memasang pelang segel di halaman dan juga di bangunannya. Langkah itu diambil Kejati sebagai tindakan hukum atas dugaan penyelewengan pengelolaan lahan milik Pemda NTB seluas 645 are. Kejati menyatakan bahwa hotel dan restoran tersebut menyalahi aturan karena beroperasi di lahan aset milik Pemda yang bermasalah. Dalam kasus ini, Kejati telah menetapkan 3 tersangka bernama Ida, warga lokal, Mawardi sebagai Kepala UPTD Gili Tramena, dan seorang berinisial AA dari pihak swasta. Sedang juga berjalan aja. Penyelidikannya sekarang kalau nggak salah sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan kan nggak itu. Ini pemberkasan sudah mulai, pemberkasan juga sedang kita hitung juga tentang kainnya, kerugian negaranya. Ya akan kita selesaikan semuanya. Ya kemarin kan ada pemasangan pelang itu sebagai tanda bahwa itu sedang dalam proses penyidikan di Penyegelan lahan tersebut menjadi tindak lanjut proses penegakan hukum dalam kasus penyelewengan pengelolaan aset Pemda. Kejati juga masih menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Lima atap ruang kelas SDN 1 Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur nyaris roboh karena termakan usia. Kondisi ini menyebabkan sekolah memindahkan proses belajar mengajar siswa ke ruang guru dan gedung serbaguna untuk sementara waktu. Selain ruang kelas, bangunan perpustakaan juga ditutup karena bangunannya retak akibat gempa tahun 2018 lalu. Kerusakan sekolah telah dilaporkan ke pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada tanggapan. Yang tergolong rusak berat 1, terus yang 4 ruang itu bisa katanya kemarin bisa dimasukkan ke rusak sedang. Kebetulan kita kondisikan kan ini ruang serbaguna, kita sekat jadi ruang kelas untuk mengantisipasi, untuk mengganti ruang yang rusak berat. Tuh, jadi alhamdulillah sanggar juga kita manfaatkan untuk sarana olahraga, supaya anak aman belajarnya. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan segera merenovasi sejumlah sekolah termasuk SDN 1 Rarang pada tahun ini. Yang kita usulkan rata-rata sekolah yang memang sudah rusak, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa diverifikasi kemarin. Yang mudah-mudahan kita tunggu saja ini masalah. Termasuklah SD 2 Sukadana, SD 1 Rarang, SD 1 Tinggi, kemudian SDN Kalianya, SD berapa lagi? Banyak. SD 3 Landuk itu yang sudah kita ajukan dan memang layak untuk mendapatkan itu. Ya, mudah-mudahan kita tunggu saja dari pihak pemerintah, mudah-mudahan bisa kita eksekusi. Dari hasil pantauan tim di lapangan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendata sekitar 150 sekolah dasar dan menengah rusak berat dan ringan, tersebar di seluruh kecamatan yang akan direnovasi secara bertahap.
Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Masih berlanjutnya proyek pengerukan perbukitan untuk kebutuhan komersil di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah disoroti anggota DPRD Lombok Tengah. Legislator menilai pemerintah belum serius menangani kasus pengerukan yang dilaporkan masyarakat karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pemda sebelumnya telah membentuk Satgas Investigasi namun dinilai belum berfungsi maksimal karena sejumlah proyek pengerukan masih berlanjut. Sejauh ini legislator belum menerima laporan perkembangan dari Satgas Investigasi, padahal sudah dibentuk cukup lama. Legislator meminta Pemda memperketat seluruh kegiatan pengerukan agar para investor memperhatikan dampak lingkungan. Sehingga ini kita berharap pemerintah daerah lebih serius bekerja. Satgas investasi yang sudah terbentuk harusnya itu punya master plan dan program kerja yang jelas dan progresnya. Kan kita tahu ini sudah 3-4 bulan terbentuk sampai dengan hari ini belum ada kerja nyatanya. Informasi yang kita dengar itu sudah mereka turun melakukan pendataan, penindakan, tapi sampai hari ini kita belum dapat progresnya. Selain mendorong segera dilakukan penertiban, DPRD juga menuntut tim investasi yang dibentuk Pemda segera bertindak cepat untuk mencegah masifnya pengerukan bukit yang nantinya dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan. Rukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Front Mahasiswa Lombok Barat menuntut pengelolaan tambang rakyat dikelola secara transparan dan menguntungkan masyarakat. Ini menyusul rencana pengelolaan tambang rakyat oleh koperasi di bawah kontrol pemerintah daerah dan pusat. Selain mendorong kejelasan aturan tentang tambang, mahasiswa juga meminta pengelolaan tambang diatur dengan regulasi yang jelas dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah daerah juga diminta selektif dalam menerbitkan izin tambang dengan memastikan bahwa pengelolaannya berbasis koperasi desa atau kelompok masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa aspek catatan yang dari kami, yang terutama Front Mahasiswa Lombok Barat, baik itu dari dampak lingkungan dan tentunya bagaimana proses izin tambang rakyat ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemudian walaupun tidak menghilangkan dampak lingkungan akan tapi minimalisir terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi. Pemda berjanji akan memfasilitasi kepentingan masyarakat dan memperketat izin tambang serta memastikan tambang rakyat bebas dari bahan berbahaya. Hanya mencoba untuk memfasilitasi bagaimana supaya masyarakat mempunyai akses izin untuk pertambangan rakyat. Tapi sekarang ini masih sekak sampai dokumen pengelolaan WPR yang hanya 5 blok yang disetujui. Tambang rakyat diketahui telah dilegalkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menghentikan praktik tambang ilegal, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menghindari konflik sosial. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.